Tahun 1953, senjata di semenanjung Korea terdiam, keheningan yang berat dan gelisah terasa. Gencatan senjata Korea, ditandatangani pada 27 Juli, bukanlah perjanjian damai, melainkan gencatan senjata yang membelah negara di garis paralel ke-38, menciptakan DMZ, keluarga-keluarga tercerai-berai. Dua Korea saling menatap melintasi perbatasan yang dijaga ketat. Kerusakan akibat perang sangat besar. Kota-kota hancur, infrastruktur musnah, jutaan orang tewas atau mengungsi. Di selatan, Republik Korea berjuang untuk membangun kembali dengan dukungan AS. Di utara, rezim Kim Il-sung yang didukung oleh Soviet dan Tiongkok menjanjikan utopia sosialis. Kedua Korea menghadapi tugas membangun kembali, tetapi jalan mereka akan segera berbeda. Perang sudah berakhir, tetapi konflik baru saja dimulai. Fajar gencatan senjata menentukan nada untuk puluhan tahun ketegangan. Setelah gencatan senjata, kedua Korea mengambil jalur politik yang sangat berbeda. Di utara, Kim Il-sung mendirikan negara totaliter yang dibangun di atas juche, kemandirian, memaksakan keseragaman dan mengisolasi bangsa. Perbedaan pendapat dihancurkan, dan negara mengendalikan setiap aspek kehidupan, menuntut kesetiaan mutlak. Di selatan, pemimpin otoriter seperti Syngman Rhee dan Park Chung-hee memerintah dengan tangan besi, membenarkan penindasan sebagai hal yang diperlukan untuk keamanan dan pertumbuhan. Namun di balik permukaan, aspirasi demokrasi bergejolak, protes mahasiswa dan gerakan sipil menantang rezim, menanam benih untuk perubahan di masa depan. Perpecahan ideologis membentuk kehidupan sehari-hari. Korea Utara memprioritaskan kolektif dan ketaatan kepada pemimpin, sementara Korea Selatan, meskipun perjuangannya, memungkinkan individualisme untuk berakar. Pengaruh Barat dan kapitalisme membawa ide dan peluang baru ke selatan, menumbuhkan ambisi dan mobilitas sosial. Homogenitas utara sangat kontras dengan keragaman pemikiran dan aspirasi selatan yang semakin meningkat. Sistem yang berlawanan ini akan menentukan nasib kedua negara. Perpecahan semenanjung itu tidak hanya politis, tetapi sangat pribadi dan budaya. Pada tahun-tahun setelah perang, Korea Utara awalnya mengungguli selatan, membangun kembali dengan cepat dengan bantuan Soviet dan Tiongkok. Gerakan Cholima mendorong pertumbuhan industri, dan untuk sementara, ekonomi utara melampaui selatan. Tetapi, transformasi Korea Selatan segera melampaui utara. Di bawah Park Chung-hee, Korea Selatan meluncurkan rencana ekonomi ambisius, bermitra dengan chaebol seperti Samsung dan Hyundai. Pertumbuhan yang didorong ekspor memicu keajaiban di Sungai Han, mengangkat jutaan orang dari kemiskinan. Sementara itu ekonomi Korea Utara yang kaku dan terisolasi stagnan, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet. Kelaparan tahun 1990-an menghancurkan utara, sementara selatan menjadi kekuatan ekonomi global. Pada abad ke-21, kesenjangan ekonomi adalah jurang pemisah. Korea Selatan berkembang pesat, Korea Utara berjuang dalam isolasi. Dua dunia muncul di semenanjung yang sama, satu makmur dan terbuka, yang lain miskin dan tertutup. Kesenjangan ekonomi menjadi setajam DMZ itu sendiri. Kehidupan sehari-hari di Korea Utara menjadi dunia pengawasan dan kontrol. Anak-anak diindoktrinasi, informasi sangat dibatasi, dan negara mendikte setiap aspek keberadaan. Makanan, perumahan, dan pekerjaan dialokasikan oleh rezim, menciptakan ketergantungan total. Di selatan, terutama setelah demokratisasi pada akhir 90-an, kehidupan diubah oleh kebebasan dan peluang. Orang-orang mengejar karier, pendidikan, dan bisnis, merangkul masyarakat yang serba cepat dan kompetitif. Malam hari di Pyongyang berarti berita yang dikelola negara, dan pertemuan kolektif. Di Seoul, keluarga menikmati restoran, konser, dan konektivitas global. Kontrasnya sangat mencolok, keseragaman Korea Utara versus budaya Korea Selatan yang dinamis dan bersemangat. Hanya beberapa mil terpisah, dua masyarakat menjalani realitas yang sangat berbeda. Perbatasan itu lebih dari sekadar garis, Perang Korea tidak pernah benar-benar berakhir. Gencatan senjata meninggalkan semenanjung dalam keadaan ketegangan yang abadi. Bagi Korea Utara, ancaman AS membenarkan ambisi nuklir dan penindasan bagi selatan. Itu berarti aliansi militer dan, selama bertahun-tahun, pemerintahan otoriter. Biaya kemanusiaan terus berlanjut, jutaan keluarga tetap terpisah. Rasa sakit mereka menjadi pengingat hidup akan perpecahan. Rouni sesekali menyoroti tragedi pribadi yang mendalam di balik politik. Namun harapan tetap ada, impian reunifikasi.
yang berakar pada sejarah dan budaya bersama bertahan di kedua belah pihak. Momen dialog dan rekonsiliasi telah menunjukkan bahwa perdamaian mungkin terjadi betapapun rapuhnya. Kisah Korea adalah pelajaran tentang kekuatan ideologi dan konsekuensi perang. Dua negara, yang dulunya satu telah menjadi hampir berlawanan, dibentuk oleh sistem yang memerintah mereka. Masa depan tetap belum tertulis, tetapi harapan untuk perdamaian abadi tetap ada. Suatu hari, gema perang akhirnya bisa memberi jalan bagi harmoni sejati di semenanjung Korea.